Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah kota kecil yang terkenal dengan keindahan batiknya, Pekalongan, hidup seorang pemuda bernama Arif. Sejak kecil, Arif tumbuh besar dalam lingkungan yang kental dengan budaya batik. Ibunya, seorang perajin batik, sering mengajaknya untuk ikut serta dalam proses pembuatan batik, mulai dari menorehkan lilin hingga mewarnai kain dengan tangan sendiri. Arif merasa ada sesuatu yang istimewa dalam setiap helai kain batik yang dihasilkan, namun ia juga menyadari bahwa kerajinan ini tidak begitu dipandang sebagai pekerjaan yang menjanjikan masa depan cerah. Batik Pekalongan memang telah dikenal luas, namun beberapa tahun yang lalu, industri ini seolah terpinggirkan. Pesaing dari produk impor yang lebih murah dan produksi massal yang lebih efisien mulai menggeser pasar batik tradisional. Masyarakat mulai berpaling ke pakaian yang lebih modern dan praktis. Arif sering mendengar keluhan-keluhan dari ibunya tentang sulitnya bertahan di pasar yang semakin ketat. Meski begitu, Arif tidak pernah putus asa. Ia mulai menyadari bahwa ada kesempatan besar yang bisa diambil untuk mengangkat kembali batik Pekalongan ke panggung dunia, tetapi dengan cara yang berbeda. Pada suatu malam, Arif duduk termenung di depan kain batik yang baru saja selesai dikerjakan oleh ibunya. Ia melihat kerumitan dalam setiap pola, setiap goresan lilin, dan warna yang dipilih dengan hati-hati. Ia pun berpikir, mengapa batik harus selalu identik dengan tradisional? Mengapa kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang lebih modern tanpa meninggalkan akar budaya? Pemikiran ini menjadi titik balik dalam hidup Arif. Ia bertekad untuk membawa batik Pekalongan ke tingkat yang lebih tinggi dengan menggabungkan tradisi dengan modernitas. Arif mulai merancang ide-ide baru yang menggabungkan batik dengan desain yang lebih kekinian. Ia mulai menggali teknologi terbaru untuk memperkenalkan batik pada dunia yang lebih luas. Dengan sedikit modal yang dimilikinya, Arif mulai membuat prototipe pakaian batik dengan desain yang lebih fresh dan minimalis, namun tetap mempertahankan keindahan dan filosofi batik Pekalongan. Namun, jalan menuju kesuksesan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Arif menghadapi banyak tantangan. Tidak hanya harus mengedukasi pasar tentang pentingnya melestarikan batik sebagai warisan budaya, tetapi ia juga harus meyakinkan masyarakat bahwa batik dapat menjadi pakaian yang cocok digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di acara-acara tertentu atau sebagai pakaian resmi. Di awal-awal, ia memulai dengan menjual karyanya secara online. Penjualannya masih sangat terbatas, hanya dikenal oleh kalangan terdekat dan teman-teman yang mendukungnya. Arif merasakan betul ketegangan dalam hatinya, antara keyakinan dan keraguan. Setiap malam ia sering begadang untuk merancang desain baru, memperbaiki teknik pembuatan, dan memastikan bahwa produk batiknya dapat mencapai standar kualitas terbaik. Namun, meskipun sudah bekerja keras, hasilnya tidak langsung terlihat. Salah satu titik terendah yang Arif alami adalah ketika ia menghadiri pameran batik di Jakarta. Di sana, ia melihat banyak sekali brand batik yang sudah lebih dulu besar, dengan produk yang hampir serupa. Rasa percaya dirinya mulai luntur. Apa bedanya aku dengan mereka, pikir Arif dalam hati. Namun, di tengah kekecewaan itu, Arif bertemu dengan seorang pengusaha muda bernama Fikri, yang juga seorang pecinta batik. Fikri melihat potensi besar dalam karya Arif dan memberinya semangat. Batikan itu bukan cuma soal motif, tapi juga soal cerita. Kalau kamu bisa menyampaikan cerita lewat batikmu, pasti orang akan tertarik. Kata-kata Fikri itu menjadi titik terang bagi Arif. Ia mulai berpikir lebih dalam tentang apa yang ingin ia sampaikan melalui karyanya. Arif tidak hanya ingin membuat batik yang cantik, tetapi juga batik yang memiliki nilai lebih, batik yang bisa berbicara tentang cerita dan perjalanan batik itu sendiri. Ia mulai menambahkan elemen-elemen yang lebih personal dalam setiap desain, menceritakan kisah masyarakat Pekalongan, sejarah dan filosofi batik,
serta perjuangan para pengrajin batik yang tak kenal lelah. Dengan semangat baru, Arif kembali ke Pekalongan dan mulai membangun tim kecil yang terdiri dari desainer muda dan pengrajin batik yang berbakat. Bersama-sama mereka menciptakan koleksi terbaru yang menggabungkan motif tradisional dengan desain yang lebih modern dan edgy. Mereka juga mulai memperkenalkan batik dengan berbagai inovasi, seperti batik berbahan dasar ramah lingkungan dan batik dengan pewarna alami yang lebih aman bagi kesehatan. Satu persatu, koleksi terbaru Arif mulai menarik perhatian pasar. Banyak orang yang penasaran dengan konsep baru ini, dan mereka mulai membeli produk batik Arif. Melihat perkembangan yang positif, Arif merasa lega, namun ia tahu bahwa ini baru permulaan. Tantangan yang lebih besar masih menantinya. Di balik setiap produk yang laku terjual, ada banyak waktu dan tenaga yang harus dikorbankan. Arif pun mulai menghadapi masalah baru, seperti manajemen produksi, distribusi yang efisien, serta menjaga kualitas produk agar tetap konsisten. Namun, meskipun tantangan demi tantangan datang silih berganti, Arif tidak pernah menyerah. Ia yakin bahwa dengan dedikasi, kreativitas, dan kecintaan pada budaya batik, ia bisa membawa kerajinan batik Pekalongan ke era modern tanpa kehilangan identitasnya. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari ketekunan dan keteguhan hati, yang pada akhirnya akan membawa batik Pekalongan kembali menjadi kebanggaan bangsa. Setelah beberapa bulan berjuang dengan timnya, Arif mulai merasakan bahwa kerajinan batik Pekalongan yang ia ciptakan mulai diterima oleh pasar. Koleksi desain baru yang lebih modern dan edgy berhasil menarik perhatian, namun Arif sadar bahwa untuk berkembang lebih jauh, ia harus melakukan langkah besar, memasuki pasar internasional. Ia mulai berpikir tentang cara memperkenalkan batik ke dunia yang lebih luas dan menciptakan suatu branding yang bisa menembus pasar global. Namun, perjalanan menuju pasar internasional tidaklah mudah. Arif harus menghadapi persaingan ketat dengan brand-brand besar dari berbagai negara yang sudah lebih dulu menguasai pasar dunia. Ia menyadari bahwa untuk bisa bersaing di pasar global, ia tidak hanya harus memiliki produk yang unggul, tetapi juga harus memiliki strategi pemasaran yang tepat. Suatu hari, Arif bertemu dengan seorang konsultan pemasaran digital bernama Rachel yang dikenal memiliki jaringan luas di dunia internasional. Rachel segera melihat potensi dalam produk batik Arif dan menawarkan untuk membantunya memasarkan produk secara global melalui platform digital. "Kamu sudah punya desain yang luar biasa. Sekarang saatnya untuk memanfaatkannya secara maksimal dengan pemasaran digital," ujar Rachel saat mereka berbincang. Rachel memberi banyak saran mengenai bagaimana membangun brand awareness, memanfaatkan media sosial, serta cara menjangkau pasar internasional melalui e-commerce. Arif pun mulai belajar tentang pemasaran digital dan e-commerce. Ia belajar tentang SEO, Search Engine Optimization, influencer marketing, serta cara membuat iklan yang bisa menarik perhatian orang-orang di luar Indonesia. Salah satu langkah pertama yang ia lakukan adalah membuat website yang lebih profesional dengan tampilan yang sesuai dengan brand batiknya. Website tersebut tidak hanya menampilkan koleksi terbaru, tetapi juga menceritakan kisah di balik setiap desain batik yang ia buat, sebuah cerita tentang warisan budaya Indonesia yang dibawa ke dunia modern. Kemudian, Arif mulai bekerja sama dengan influencer dan selebriti internasional yang memiliki minat terhadap produk-produk etnik dan budaya. Ia mengirimkan koleksi batik terbaru kepada beberapa influencer mode yang dikenal di dunia internasional, berharap bahwa mereka bisa mengenakan batik dan membagikan pengalaman mereka di media sosial. Berkat kerja keras tim digital marketing dan hubungan yang baik dengan influencer, batik Arif mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar. Banyak orang di luar Indonesia mulai tertarik untuk membeli produk batik dari Pekalongan. Namun, meskipun penjualan mulai meningkat, Arif merasa bahwa ada tantangan baru yang lebih besar yang harus dihadapi, yaitu memastikan kualitas produk tetap terjaga meskipun permintaan semakin tinggi. Dengan meningkatnya volume pesanan dari berbagai negara, Arif menyadari bahwa ia harus lebih serius dalam mengelola produksi.
ia mulai mencari cara untuk meningkatkan kapasitas produksi tanpa mengorbankan kualitas. Di sisi lain, ia juga terus berusaha menjaga agar para pengrajin batik tetap dilibatkan dalam setiap tahap produksi. Disinilah tantangan sebenarnya muncul. Arif merasa terjepit antara dua pilihan, meningkatkan kapasitas produksi dengan cara yang lebih modern dan efisien, atau tetap menggunakan metode tradisional yang lebih memakan waktu dan tenaga namun memiliki nilai lebih dari segi keaslian dan kualitas. Ia tahu bahwa jika ia mengorbankan kualitas demi kuantitas, batiknya akan kehilangan nilai seni dan tradisinya. Namun, jika ia terus bertahan dengan produksi yang lebih lambat, ia takut akan kehilangan momentum di pasar internasional. Akhirnya, Arif memutuskan untuk menggabungkan keduanya. Ia mulai menggandeng pengrajin batik dari berbagai daerah di Indonesia dan memberi mereka pelatihan mengenai teknik batik modern yang lebih efisien, namun tetap mempertahankan keindahan dan keaslian batik tradisional. Dengan cara ini, ia berharap bisa meningkatkan produksi tanpa mengurangi kualitas. Selain itu, Arif juga mulai menggandeng beberapa desainer untuk bekerja bersama dalam merancang koleksi yang lebih variatif, sehingga bisa menarik lebih banyak konsumen dari berbagai belahan dunia. Namun, meskipun tantangan besar telah berhasil dilewati, Arif mulai merasakan beban yang lebih berat. Dia merasa bahwa meskipun produknya sudah mulai dikenal, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan agar batik Pekalongan tetap relevan di pasar global. Selain itu, ia merasa ada tekanan yang lebih besar untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan tren mode dunia, tanpa melupakan akar budaya yang ia pegang teguh. Namun, di balik semua itu, Arif merasa bangga dengan pencapaiannya. Batik Pekalongan kini bukan hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Ia pun menyadari bahwa kesuksesan ini tidak datang dengan mudah. Setiap tantangan, kegagalan, dan keberhasilan adalah bagian dari proses panjang yang harus dilalui untuk membawa batik ke level yang lebih tinggi. Kini, Arif tidak hanya melihat batiknya sebagai sebuah produk, tetapi sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia yang harus terus dilestarikan. Arif tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Pasar global adalah medan yang terus berubah dan penuh tantangan, namun ia percaya bahwa dengan kerja keras, inovasi, dan semangat yang tidak pernah padam, batik Pekalongan bisa terus bersaing dan berkembang di era modern ini. Dan yang lebih penting lagi, ia tahu bahwa perjuangannya ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk melestarikan budaya Indonesia dan memberikan penghargaan yang layak kepada para pengrajin batik yang telah menjaga warisan ini selama berabad-abad. Arif telah melewati banyak rintangan, namun tantangan yang lebih besar kembali menghadapinya. Meskipun batik Pekalongan kini telah mendapatkan tempat di pasar internasional, Arif menyadari bahwa industri ini harus beradaptasi dengan tuntutan zaman, terutama di tengah perkembangan teknologi dan kesadaran akan keberlanjutan. Keberlanjutan kini menjadi topik utama dalam setiap industri, termasuk industri mode. Arif tahu bahwa jika ia ingin memastikan keberlangsungan bisnis batik Pekalongan, ia harus mulai memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap aspek produksi dan operasionalnya. Beruntung, Arif memiliki visi jauh ke depan dan merasa bahwa menjaga keberlanjutan batik bukan hanya soal menjaga kualitas produk, tetapi juga tentang menjaga lingkungan dan memberi dampak positif bagi masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Arif mulai memperkenalkan konsep ramah lingkungan dalam proses produksi batiknya. Ia mengembangkan batik dengan bahan-bahan alami dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pewarnaan kain. Ia mulai menggandeng petani lokal yang memproduksi pewarna alami dari tanaman seperti indigo, mengurangi ketergantungan pada bahan pewarna sintetis yang berdampak buruk bagi lingkungan. Keberlanjutan juga diterapkan dalam aspek sosial. Arif menyadari bahwa untuk melestarikan batik sebagai warisan budaya, ia harus memastikan bahwa para pengrajin batik mendapatkan penghargaan yang layak atas karya mereka. Selama ini, banyak pengrajin batik yang hidup dalam kondisi yang tidak sejahtera meskipun telah menghasilkan karya yang luar biasa.
Arif pun memutuskan untuk memperbaiki sistem pengupahan dan memberikan pelatihan kepada para pengrajin agar mereka dapat mengembangkan keterampilan mereka lebih lanjut. Tidak hanya itu, Arif juga mendirikan program pemberdayaan untuk membantu para pengrajin dan keluarga mereka dalam meningkatkan kualitas hidup, seperti dengan memberikan akses ke pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Namun, perjalanan Arif dalam memperkenalkan batik ke dunia global tidak berhenti pada keberlanjutan dan pelestarian budaya. Arif juga ingin memperkenalkan batik sebagai simbol identitas budaya Indonesia yang memiliki daya tarik universal. Salah satu cara yang ia pilih adalah dengan menggandeng desainer dan artis internasional untuk menciptakan koleksi kolaborasi batik. Kolaborasi ini bukan hanya memperkenalkan batik kepada pasar global, tetapi juga menunjukkan bagaimana batik bisa diinterpretasikan dalam berbagai gaya dan budaya. Hasilnya luar biasa. Koleksi kolaborasi dengan desainer terkenal dari luar negeri menjadi viral dan diterima dengan sangat baik oleh pasar global. Arif juga mulai mengembangkan jaringan dengan berbagai lembaga internasional yang berfokus pada pelestarian warisan budaya dunia. Melalui jaringan ini, ia memperkenalkan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga nilai sejarah dan filosofi yang mendalam. Berkat upayanya, batik Pekalongan kini diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia yang harus dilestarikan, dan ia merasa sangat bangga atas pencapaian tersebut. Namun, meskipun bisnis batiknya terus berkembang pesat, Arif tahu bahwa tantangan baru akan selalu ada. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan perubahan, ia harus terus berinovasi untuk menjaga eksistensi brand batik Pekalongan. Teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan produksi 3D mulai masuk ke industri mode, dan Arif merasa bahwa ia juga harus belajar untuk memanfaatkan teknologi ini dalam proses produksinya. Arif berinvestasi dalam mesin produksi yang lebih efisien, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses desain dan distribusi. Ia juga mulai memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih personal kepada konsumen, seperti dengan menggunakan aplikasi berbasis AR, augmented reality, yang memungkinkan konsumen untuk mencoba pakaian batik secara virtual sebelum membeli. Meski segala sesuatu bergerak sangat cepat dan dunia terus berubah, Arif tetap memegang teguh prinsip yang telah ia tanamkan sejak awal, yaitu mengedepankan kualitas dan menghormati warisan budaya. Ia selalu mengingatkan tim dan pengrajin batiknya untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga untuk menjaga integritas dan keaslian batik. Bagi Arif, setiap helai kain batik yang diproduksi bukan hanya sebuah produk, tetapi sebuah cerita yang harus terus hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Pada akhirnya, Arif menyadari bahwa keberhasilan yang ia raih bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi tentang dampak positif yang dapat ia berikan kepada masyarakat, budaya, dan lingkungan. Ia merasa bangga karena telah berhasil membawa batik Pekalongan ke dunia internasional, tetapi ia juga merasa bahwa perjalanan ini belum selesai. Arif masih memiliki banyak impian dan visi untuk batik Pekalongan, dan ia bertekad untuk terus mengembangkan usaha ini, memastikan bahwa batik tidak hanya menjadi simbol kebanggaan Indonesia, tetapi juga simbol keberlanjutan, inovasi, dan kerjasama lintas budaya yang membanggakan. Cerita tentang Arif ini mengajarkan kita bahwa meskipun perjalanan menuju kesuksesan penuh dengan tantangan dan hambatan, dengan tekad, kreativitas, dan semangat untuk melestarikan warisan budaya, segala sesuatu itu bisa tercapai. Kerajinan batik Pekalongan kini bukan hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga telah menembus pasar global dan menjadi simbol kekuatan budaya Indonesia di dunia internasional. Arif membuktikan bahwa dengan berpikir inovatif, menjaga kualitas, dan berkomitmen pada keberlanjutan, kita dapat mengubah tantangan menjadi peluang dan menciptakan perubahan positif yang bertahan lama.